Halo, salam kenal kakak-kakak Master Guide semua dan juga calon-calon Master Guide. Perkenalkan, nama saya Harip Somanik, saya berasal dari Lampung, dan pada saat ini saya dipercayakan sebagai tim Korwil Lampung, daerah Sumatera Kawasan Selatan. Dan saya ditamatkan sebagai Master Guide di tahun 2003, tepatnya di UNAI, atau Universitas Advent Indonesia. Baik, pada saat ini, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai PBB, upacara, dan apel. Mengapa kita belajar ini? Landasannya ada dalam 1 Korintus 14 ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Yang diharapkan dari pelajaran kita, pelajaran PBB adalah menumbuhkan sikap sopan dan teratur. Baik, dan juga landasannya adalah maksud dan tujuan untuk mempelajari PBB adalah menumbuhkan sikap jasmani, persatuan, disiplin, dan juga rasa tanggung jawab. Ya. Yang dimaksud dalam menumbuhkan sikap jasmani adalah memiliki rasa menyelesaikan tugas pokok sebagai tugas kita dengan sempurna. Ya. Sekali lagi, maksud tujuannya menumbuhkan sikap jasmani adalah untuk menjalankan tugas pokok kita dengan sempurna. Lalu yang dimaksud dengan rasa persatuan adalah adanya rasa senasib, sepenanggungan, serta ikatan yang sangat dalam diperlukan dalam menjalankan tugas. Lalu yang dimaksud dengan rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi sendiri. Jadi harus kepentingan kebersamaan, bukan kepentingan bersama. Dan yang dimaksud rasa tanggung jawab adalah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Oleh karena itu, marilah kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kita sendiri. Itu adalah poin penting di dalam menjalankan peraturan baris berbaris. Baik, di dalam PBB ada yang kita kenal dengan namanya aba-aba. Ya, aba-aba adalah satu perintah yang diberikan oleh pemimpin kepada yang dipimpin. Baik, di dalam aba-aba ini sendiri ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah aba-aba petunjuk. Nah, aba-aba petunjuk ini contohnya adalah kepada pemimpin upacara. Nah, itu adalah namanya aba-aba petunjuk. Ya, lalu yang lain contohnya adalah untuk amanat. Itu adalah aba-aba petunjuk. Ya. Sesudah aba-aba petunjuk ada yang disebut dengan namanya aba-aba perintah. Nah, aba-aba perintah itu contohnya adalah bentang kanan atau istirahat di tempat. Nah, itu adalah aba-aba perintah. Jadi kalau kita gabungkan antara petunjuk dan juga perintah, contohnya adalah seperti kepada pembina upacara. Hormat! Nah, itu adalah masih aba-aba petunjuk dan juga aba-aba perintah. Dan yang ketiga adalah aba-aba pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu dibagi 3 juga. Ya, ada gerak, ada jalan, ada mulai. Ya. Nah, kalau kita satukan antara yang tadi, aba-aba petunjuk, aba-aba dan yang ketiga adalah aba-aba pelaksanaan. Nah, aba-aba pelaksanaan itu dibagi 3 kembali, ya, yaitu ada aba-aba gerak, jalan, dan juga mulai. Jadi kalau kita satukan antara aba-aba petunjuk, aba-aba perintah, dan yang ketiga adalah aba-aba pelaksanaan, contohnya adalah kepada pembina upacara. Hormat, gerak. Nah, jadi ada 3 aba-aba yang disatukan, ya. Tapi tidak mesti harus 3-3. Bisa saja ada hanya aba-aba perintah lalu pelaksanaan. Contohnya adalah hadap kiri, gerak. Ya, hadap kanan, gerak tanpa menggunakan aba-aba petunjuk. Oke.
Lalu ada aba-aba jalan dan mulai. Ya, oke. Gerak di akhiran daripada gerak adalah prinsipnya satu gerakan yang tidak meninggalkan tempat. Ini prinsipnya. Ya, aba-aba perintah gerak prinsipnya adalah tidak meninggalkan posisi kita sendiri, ya, atau tidak meninggalkan tempat. Sementara kalau perintahnya pelaksanaannya adalah jalan, maka dia prinsipnya adalah meninggalkan tempat. Contohnya adalah satu langkah ke kanan, jalan, atau dua langkah ke kanan, jalan, dan seterusnya. Atau langkah tegak maju, jalan. Ya. Lalu yang ketiga adalah aba-aba mulai. Mulai itu dilakukan atau dipakai dengan perintah yang dikerjakan berturut-turut. Contohnya adalah berhitung, mulai. Ya. Lalu ada juga periksa kerapihan, mulai. Oke, jadi itu aba-abanya dilakukan secara turut berturut. Baik. Di dalam baris berbaris kita mengenal ada beberapa bentuk barisan, ya, yaitu ada angkare. Angkare prinsipnya adalah berbentuk letter U, ya. Lalu ada juga barisan berbanjar. Nah, barisan berbanjar ini prinsipnya adalah memanjang ke belakang. Sementara ada juga bersaf, ya, bersaf, barisan bersaf. Nah, bersaf ini prinsipnya adalah barisan yang memanjang ke samping. Lalu ada juga barisan lingkaran. Ada lingkaran kecil, ada lingkaran besar. Ya, prinsipnya bentuknya adalah membentuk lingkaran. Baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai upacara dan apel. Apa sih bedanya upacara dan apel? Kadang-kadang kita salah menyebutkan, kadang-kadang kita salah melaksanakannya, ya. Dan kita sedang melakukan apel, tapi kita bilang apa? Upacara. Ya. Sementara upacara, ya, upacara adalah kegiatan yang dilakukan dalam hubungan dengan peristiwa penting. Contohnya adalah upacara pelantikan, ya, upacara pembukaan kelas atau inisiasi. Lalu ada upacara kenaikan bendera, ya, seperti 17 Agustus, itu adalah upacara-upacara penting. Lalu apel adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin, ya, dan juga wajib dihadiri oleh seluruh anggota untuk mendengarkan informasi penting dari pembina pada saat itu. Atau kegiatan-kegiatan rutin yang ingin disampaikan itu boleh menggunakan apel. Ya, dan ini biasanya kita lakukan pada setiap Sabat. Nah, prinsipnya lagi yang penting adalah kalau upacara kita selalu menggunakan bendera. Prinsipnya seperti itu. Kalau upacara ada benderanya, ada bendera merah putihnya, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sementara kalau apel, kita tidak perlu, tidak diwajibkan menggunakan bendera. Nah, itu prinsipnya. Oleh karena itu, biasanya yang kita lakukan adalah apel. Ya, oke. Nah, ini yang paling penting, ya. Baik sedang melakukan kegiatan upacara atau apel, ya, kita harus bersikap yang sempurna. Ya. Tidak boleh berbicara, tidak boleh ngobrol pada saat sedang dalam barisan. Ya. Harus fokus memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh kakak pembina. Ya, di dalam amanatnya tentunya, ya. Nah, jadi harus apa? Bersikap sopan dan apa? Teratur, sempurna, ya. Baik. Di dalam upacara, ya, atau di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, kita harus memperhatikan cara-cara meletakkan bendera dan juga panji. Panji ini adalah bendera organisasi atau bendera, contohnya bendera Pathfinder, bendera Adventure, bendera Master Guide, dan lain-lainnya. Ya, itu adalah termasuk kategori panji.
Ya, kalau bendera adalah bendera kebangsaan. Kalau kita bendera merah putih. Oke. Kadang-kala beberapa tempat saya mendapati ada kebingungan di dalam meletakkan bendera. Bendera merah putih di mana, bendera panji-panji di mana. Nah, Republik Indonesia telah merumuskan bagaimana tata meletakkan bendera baik di dalam ruangan. Di dalam pasal 26 ayat yang 1 berkata, apabila bendera kebangsaan dipasang bersama-sama dengan bendera atau panji-panji organisasi, maka kepada bendera kebangsaan diberi tempat menurut ketentuan sebagai berikut. Oke, yang pertama, jika hanya ada sebuah bendera panji, ya, atau contohnya bendera Pathfinder hanya satu, lalu Adventure cuma satu, jadi yang di bawah hanya satu, lalu ada bendera merah putih, maka posisi bendera kebangsaan, bendera merah putih harus berada di sebelah kanan. Ya. Lalu yang kedua, jika ada dua atau lebih dari dua bendera atau panji-panji yang akan didirikan, maka bendera merah putih harus berada di depan atau dia di tengah. Ya. Lalu posisinya tidak boleh bendera merah putih lebih rendah daripada panji. Dia harus lebih tinggi atau paling tidak sama rata, tetapi harus posisinya di depan atau di tengah-tengah. Ya, harus di tengah-tengah. Oke, ya. Lalu yang ketiga, di dalam pawai atau defile, ya, maka pada saat membawa bendera merah putih dan juga bendera panji-panji, bendera merah putih atau bendera kebangsaan harus dibawa di paling depan. Ya, harus paling depan. Tidak boleh ada di tengah atau tidak boleh ada di belakang, tapi harus paling depan. Lalu yang keempat, bendera kebangsaan harus tampak lebih besar. Ya, tampak harus lebih besar, dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji-panji organisasi. Ya, memang kalau bendera Pathfinder atau bendera kita, Adventure, Pathfinder, Master Guide itu sudah ada ukurannya, ketentuannya. Oleh karena itu, pada saat kita memilih bendera merah putih, janganlah kita memilih bendera yang lebih kecil. Ya, kalau boleh lebih besar, tapi kalau memang terpaksa minimal sama besar. Tetapi ingat, cara memasangnya dia harus ada di tengah, ya, atau di depan, lalu dia lebih tinggi, ya. Dan yang terakhir, pada saat kita membawa bendera, dalam saat dan yang terakhir, ya, poin terakhirnya, bendera kebangsaan tidak dipasang bersilang dengan bendera atau panji-panji organisasi. Ya, tidak boleh bersilangan. Ya, maksudnya satu miring ke sini, ya, lalu yang satu miring ke sini bersama dengan bendera merah putih, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Baik, itu harus kita ikuti aturan mainnya. Oke, baik. Poin yang kedua, ya, pada waktu bendera dibawa pada saat defile atau lagi pawai, ya, bendera tidak boleh dibawa secara kita bawa dengan dipanggul gitu ya, dibawa taruh di pundak ini, tidak boleh. Tetapi dibawa harus di depan, ya, posisi berdiri atau posisinya berdiri ya, lurus di samping badan kita, tongkatnya lalu lurus ke atas ya. Kita bawa seperti itu. Itulah penghormatan kita kepada bendera merah putih. Tidak boleh dipanggul ya. Baik, pada saat ini saya akan ini adalah susunan apel ya yang boleh menjadi contoh dan bisa digunakan di gereja-gereja kakak-kakak semuanya ya. Boleh di save nanti atau di download nanti supaya ini boleh menjadi aturan yang boleh kita lakukan bersama-sama ya. Apabila kita lakukan ini sama semua gereja,
Wah, sungguh luar biasa. Baik ya. Baik, pada saat ini saya akan menampilkan video yang jelas memang jauh dari sempurna, tapi ini adalah adik-adik kita, yaitu adik-adik Pathfinder yang saya ambil gambarnya atau videonya untuk beberapa contoh daripada PBB itu sendiri. Ya, nanti ada bagaimana apel, bagaimana juga PBB, baris berbarisnya. Untuk itu kakak-kakak boleh diperhatikan. Lapor, Regu Putra 1, siap. Regu Putra 2,
Pengumuman. Satu, dua, tiga. Siap, gerak, istirahat di tempat. Gerak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tiga, gerak. Hadap kiri. Gerak. Satu, dua, tiga. Hadap kiri. Gerak. Satu, dua, tiga. Hadap kiri. Gerak. Satu, dua, tiga. Hadap kanan. Gerak. Satu, dua, tiga. Balik kanan. Gerak. Satu, dua, tiga. Hadap kiri. Gerak. Satu, dua, tiga. Balik kanan. Gerak. Satu, dua, tiga. Hadap kiri. Gerak. Satu, dua, tiga. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Tiga. Gerak. Balik kanan. Gerak. Satu, dua, tiga. Hadap kanan. Gerak. Satu, dua, tiga. Hadap kanan. Gerak. Satu, dua, tiga. Siap. Gerak. Sudah. Tanpa pengawasan. Bubar. Barisan. Jalan.
Jalan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, satu, dua, tiga. Seluruhnya siap, gerak. Gerak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tiga, gerak. Berhitung. Mulai. Hitung. Istirahat di tempat. Gerak. Siap, gerak. Masukkan. Periksa perhatian. Mulai. Istirahat. Gerak. Siap. Gerak. Masukkan. Periksa perhatian. Mulai. Siap. Hormat. Gerak. Tiga. Gerak. Bubar. Barisan. Jalan. Baik kakak-kakak, tadi kita telah menyaksikan beberapa contoh gerakan-gerakan aba-aba daripada PBB dan juga apel. Yang mudah-mudahan itu boleh menjadi contoh dan juga boleh dilakukan di jemaat kita masing-masing. Sekali lagi, itu adalah jauh dari sempurna ya yang dilakukan oleh adik-adik kita Pathfinder, tapi apa yang dilakukan sudah cukup baik dan itu boleh menjadi contoh buat kita lakukan bersama-sama. Baik, materi saya pada saat ini telah selesai, tetapi ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh kakak-kakak semua, terlebih calon master guide. Ya, yang pertama adalah sebutkan jika aba-aba perintah jalan di tempat, maka aba-aba pelaksananya apa? Ya, apakah jalan atau gerak? Ya, aba-aba pelaksananya jalan atau gerak, itu aja dijawab. Nanti ada di menu jawaban. Dan juga yang kedua adalah buat video minimal 5 aba-aba dan diupload di media sosial pribadi masing-masing. Lalu linknya boleh diberikan ke link jawaban, ya, di menu jawaban. Sertakan linknya, nanti kami akan periksa. Nah, terima kasih kakak-kakak semua yang telah mengikuti materi kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan sampai ketemu tanggal 6 sampai 8 bulan Mei. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Salam, terima kasih.